Masjid Masy'aril Haram ya. Karena dalam Al-Qur'an disebutkan fa idza afaqtum min arafatin fadhkurullaha 'inda Masy'aril Haram. Ketika kalian sudah selesai melaksanakan wukuf di padang Arafah, fadhkurullaha 'inda Masy'aril Haram. Maka berzikirlah kepada Allah di medan Masy'aril Haram, yaitu Muzdalifah. Nah, jadi ini kita sudah memasuki area Muzdalifah. Ya. Jadi lanjut lagi tadi tata cara ibadah haji. Jadi setelah melaksanakan tahallul kecil, ya, para jamaah haji akan melanjutkan ke Masjidil Haram untuk melaksanakan tawaf ifadah. Yang tawaf ifadah ini juga merupakan rukun haji, jadi tidak boleh ditinggalkan ketika pelaksanaan ibadah haji. Baru kemudian setelah melaksanakan tawaf ifadah, ya, para jamaah haji juga akan melaksanakan sa'i. Ya. Sa'inya sama 7 putaran dari Safa sampai Marwah. Kemudian baru nanti setelah melaksanakan sa'i, para jamaah haji akan kembali ke Mina. Ya. Jadi di sana para jamaah akan wajib di Mina itu tanggal 11, 12, tanggal 11 dan juga 12. Itu kalau jamaah yang mengikuti nafar sani atau gelombang 1. Tapi kalau misalkan mereka mengikuti yang nafar 2 itu sampai dengan tanggal 13. Nah, baru nanti di sela-sela mabit itulah para jamaah haji akan melaksanakan lempar jumroh. Nah, nanti juga kita akan melihat tempat lemparan jumrohnya itu seperti apa. Nah, baru nanti selesai semuanya diakhiri ditutup dengan yang namanya tawaf wada. Nah, itu adalah gambaran bagaimana pelaksanaan ibadah haji. Jadi kalau bapak dan ibu semuanya bertekad untuk bisa melaksanakan ibadah haji, maka seharusnya sudah kita persiapkan dari sekarang. Ya. Bagaimana tata cara pelaksanaan ibadah haji, rukun-rukunnya apa saja yang dilakukan. Nah, itu kita pelajari dari sekarang, karena itu adalah salah satu bentuk tekad kita bahwasanya kita ingin berangkat melaksanakan ibadah haji. Gitu. Nah, ini sebentar lagi kita akan memasuki area Mina. Jadi urutannya kalau tadi kita dari sana itu dari Arafah, kemudian nanti setelah Arafah itu Muzdalifah, baru setelah Muzdalifah itu adalah Mina. Gitu. Jadi urutannya seperti itu. Nah, ini kalau kita lihat di sebelah kiri, ya di sebelah kiri itu ada bangunan. Nah, itu adalah stasiun kereta. Nah, jadi ketika musim haji ini, selain jamaah menggunakan bus, ada yang berjalan kaki, ada juga jamaah yang menggunakan kereta. Jadi kereta ini yang di sebelah kiri itu dia beroperasinya hanya 1 tahun sekali saja, hanya dikhususkan untuk para jamaah haji. Gitu. Ya, nah di sebelah kiri itu ada rel kereta. Dan tentunya itu harganya mahal luar biasa. Nah, ini kita sudah bisa lihat ya, bagaimana tenda-tenda di Mina. Dan nanti biasanya ketika haji itu, ya, ketika mabit di Mina itu sudah dikelompokkan. Jadi orang yang Indonesia itu sama Indonesia, ya, sama Melayu. Kemudian misalkan di sini ada orang-orang Arab, kemudian di sana misalkan orang-orang Pakistan. Nah, itu sudah dikelompokkan sesuai keberangkatan. Kemudian Bapak dan Ibu sekalian, ya, nanti kita bisa lihat di depan sana di sebelah kiri, ya, itu ada yang namanya Jabal Qurba, ya, atau tempat penyembelihannya Nabi Ismail. Nanti akan saya tunjukkan setelah bangunan ini. Jadi Nabi Ibrahim itu salah seorang nabi yang kesabarannya itu sangat-sangat luar biasa. Jadi beliau itu baru dikaruniai anak itu kisaran setelah 80 tahun. Jadi beliau itu
lama-lama kamu berdoa kepada Allah supaya bisa dikaruniai seorang anak gitu. Akhirnya lahirlah Nabi Ismail. Kemudian ketika lahir Nabi Ismail, ternyata kesabaran Nabi Ibrahim ini diuji kembali. Dengan apa? Dengan diperintahkannya Nabi Ibrahim untuk menyembelih anaknya, yaitu Nabi Ismail. Jadi apa kata yang ada di dalam Al-Quran? Inni ra'aitu fil manami anni lahuka manzur madza tara. Bahwasanya aku, yaitu Nabi Ibrahim, bermimpi bahwasanya aku diperintahkan oleh Allah untuk menyembelih engkau, wahai Ismail. Manzur madza tara. Maka bagaimana menurut kamu, wahai Ismail? Terus kata Ismail apa? Qala ya abati if'al ma tu'mar. Wahai ayahku, lakukanlah apa yang Allah perintahkan kepadamu. Nah, jadi Nabi Ismail ikhlas, langsung ikhlas ketika mendengar bahwasanya diperintahkan akan disembelih. Nah, ini posisinya ada di sebelah kiri. Nah, di sebelah kiri depan ya. Di sebelah kiri depan itu ada semacam kubah kecil. Kelihatan enggak? Ada kubah kecil warna coklat. Itu di sebelah kiri kita ada kubah kecil warna coklat. Ya, kelihatan ya. Nah, disitulah tempat Nabi Ibrahim hampir menyembelih putranya, yaitu Nabi Ismail. Jadi ketika mendapatkan perintah seperti itu, yang dilakukan oleh Nabi Ismail adalah ikhlas menerima apa yang Allah perintahkan. Qala ya abadi if'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Wahai ayahku, lakukanlah apa yang Allah perintahkan kepadamu dan engkau akan mendapati aku bahwasanya aku dari kalangan orang-orang yang minas sabirin, orang-orang yang sabar. Tapi ketika hendak menyembelih Nabi Ismail, kemudian digantikanlah posisi Nabi Ismail dengan seekor domba. Berada di area bangunan ya. Nanti di depan sana kita bisa lihat ada bangunan yang itu merupakan tempat pelemparan jumroh. Jadi ada jumroh ula, jumroh aqabah ula, jumroh wusta, jumroh. Tenda putihnya di atasnya itu, nah itu adalah tempat pelemparan jumroh. Jadi itu kalau nggak salah ada 3 tingkat ya sekarang. Nah, supaya tidak terlalu crowded, nah di sini kita jadi 3 tingkat. Ya, kita lihat ada menara masjid. Nah, itu dinamakan dengan Masjid Khaif. Ya. Nah, itu dalam satu riwayat juga disebutkan bahwasanya ada 70 nabi yang pernah melaksanakan sholat di tempat itu. Nah, makanya didirikanlah masjid. Ini masjid ya. Tadi di Arafah ada Masjid Namirah, kemudian di Musdalifah ada tempat lempar jumroh, lempar batu, lempar setan. Di sebelah kiri yang besar itu adalah tempat pelemparan jumroh. Nah,
Kalau yang kiri depan, yang bangunan merah itu, nah itu biasanya hotel-hotel untuk jamaah umroh yang plus, ya, umroh plus atau yang VIP. Nah itu biasanya tinggalnya di sebelah sana. Jadi bukan di tenda-tenda seperti ini, tapi mereka tinggal di hotel itu. Kemudian di sebelah kanan, bapak dan ibu sekalian, sebelah kanan depan itu ada 2 terowongan, ya. Nah itulah terowongan Mina, yang pada saat itu sempat ada tragedi terowongan Mina, kemudian banyak jamaah yang meninggal di situ. Nah itu ada 2 terowongan. Jadi kenapa pada saat itu terjadi tragedi Mina itu? Jadi pada saat itu ini kan terowongan. Nah ketika jamaah lewat begitu, itu tiba-tiba listriknya padam, mati, sehingga lampunya mati, kemudian blower atau kipas angin yang di dalam terowongan itu mati. Kemudian akhirnya jamaah semuanya yang ada di dalam situ panik, ya. Dan mereka bingung gitu harus lari kemana gitu. Ke depan juga jauh lari, ke depan, ke belakang juga jauh. Jadi semuanya panik di dalam situ. Nah, Kita dalam makanya terowongan. itulah yang menyebabkan banyaknya korban pada saat tragedi kita itu. Terowongan. Bukan terowongan yang ini, terowongan yang tadi yang sebelah kanan. Kalau ini terowongan untuk mobil. Kalau yang tadi memang terowongan khusus pejalan kaki. Iya. Nah, jadi jamaah umroh itu dia ada yang melakukan jalan kaki dari Arafah, kemudian ke Musdalifah, kemudian ke Mina sampai ke Masjidil Haram, itu mereka Jamaah haji. melakukan jalan kaki. Full itu. Jadi luar biasa perjuangannya. Ya. Memang kalau kita bayangkan itu jauh sekali gitu. Itu mungkin bisa ada 20 kilo mereka jalan. Tapi karena ramai-ramai mereka lakukan, akhirnya terasa ringan. Tenda. Ya, kita masih bisa lihat ya sampai sini tenda-tendanya masih banyak. Jadi sangat amat luas. Ya. Ini pakai setahun sekali ya.